Nih dia ambil kan power banknya. Setelah dia ambil power banknya, dia mau balik tuh ke pantai lagi. Tapi pas dia mau balik, tiba-tiba di lorong dia ketemu sama penampakan Mbak Kunti yang lagi duduk di lorong itu sambil menangis weh. Guys, serem banget. Anak perempuan ini ketemu penampakan hantu kuntilanak noni Belanda di hotel tempat dia menginap weh. Jadi ceritanya ada satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak yang pengen jalan-jalan kan. Selama ini mereka udah lama banget nih weh gak berwisata karena orang tuanya sibuk kerja. Akhirnya setelah orang tuanya mengambil cuti, mereka pun mengambil kesempatan untuk liburan ke sebuah pantai. Nah kebetulan di dekat pantai tersebut ada satu buah hotel yang hotelnya itu besar banget dan hotel bintang gitu kan. Hotelnya juga megah banget. Nah ini mereka sedang dalam perjalanan menuju hotel. Tapi sesampainya di hotel, si anak perempuan ini bulu kuduknya merinding gitu. Udah ngerasa feelingnya gak enak kan. Karena ternyata si anak perempuan ini emang punya kekuatan bisa melihat makhluk tak kasat mata gitu weh. Nah hotelnya itu juga sepi banget weh. Padahal hotelnya bagus, tapi jarang banget orang yang ada kesini karena hotel ini berada jauh di pelosok gitu kan, jauh banget dari kota. Nah sesampainya di hotel, mereka langsung ke resepsionis untuk mengambil kamar mereka kan. Nah setelah itu resepsionis pun memberikan kunci kamar mereka. Ini mereka lagi perjalanan menuju kamar kan. Di lorong menuju ke kamarnya, si anak perempuan ini ngeliat ada anak perempuan yang penampakannya seperti anak Belanda gitu kan, cantik. Si anak perempuan ini mau menyapa weh, tapi si anak Belanda tersebut sombong banget. Dia malah membanting pintu dan dia nggak menyapa balik anak perempuan ini dan langsung membanting pintu. Seketika si anak perempuan ini kaget dong, kok sombong banget, disapa kok malah marah. Dia ceritain hal itu ke ibunya, tapi si ibunya bilang, ya udah mungkin dia anaknya pemalu dan sombong. Dia bilang gitu kan ke si anak perempuan ini. Nah mereka kan diantar tuh sama petugas hotel ke kamarnya. Setelah mereka sampai di kamar mereka, si ibunya ini coba bertanya dan mengatakan, siapa sih anak perempuan Belanda yang berada di kamar ujung? Kok sombong banget, disapa sama anak saya tapi malah membanting pintu. Terus si bapak petugas hotel ini merasa heran weh, karena kata dia nggak ada penghuni lain selain satu keluarga ini. Hotel itu benar-benar kosong. Mereka adalah satu-satunya penghuni di hotel tersebut karena emang hotel itu benar-benar sepi. Tapi si anak ini ngotot weh, dia bilang kalau dia emang benar-benar ngeliat anak perempuan itu. Bahkan dia menegur anak perempuan itu. Tapi si bapak petugas hotel tetap ngotot juga dan bilang kalau nggak ada penghuni lain bu di hotel ini selain ibu dan keluarga. Mungkin anak ibu salah lihat. Nah di situ si anak perempuan ini ngerasa aneh kan weh, karena dia ngerasa dia bener-bener ngelihat anak perempuan itu weh, dan dia nggak halu sama sekali. Tapi ibunya bilang mungkin kamu kecapean karena perjalanan kita jauh, udah kita istirahat aja. Sampai akhirnya malam hari pun tiba. Mereka makan malam kan weh. Setelah selesai makan malam, keluarga ini memutuskan untuk pergi jalan-jalan ke pantai di sekitar hotel tersebut. Nah ini mereka pergi kan, jalan-jalan tuh mereka. Bener sih pantainya itu emang bagus banget, karena nggak banyak manusia yang datang ke pantai itu dan merusak pantai itu kan. Tapi sayangnya weh, pantai itu bener-bener sepi. Jadi ya horor banget kalau kita main-main ke pantai itu. Nah pas lagi main-main di pantai gitu, ternyata si anak ini handphonenya lowbat gitu kan. Dia mau minjem powerbank ibunya, tapi ternyata kata ibunya powerbanknya itu ketinggalan di kamar weh. Nah karena HP-nya itu bener-bener lowbat, si anak ini terpaksa kan masuk ke hotel itu mengambil powerbanknya sendirian. Walaupun sebenarnya dia udah ketakutan weh mengingat kejadian yang tadi siang. Nih dia ambil kan powerbanknya. Setelah dia ambil powerbanknya, dia mau balik tuh ke pantai lagi. Tapi pas dia mau balik, tiba-tiba di lorong dia ketemu sama penampakan Mbak Kunti yang lagi duduk di lorong itu sambil menangis weh. Di sini sebenarnya dia ketakutan banget kan, tapi mau gimana lagi? Balik ke kamar juga serem, kalau nggak balik ngelewatin hantu itu juga serem. Karena udah ketakutan banget, akhirnya dia memutuskan untuk balik ke pantai dan melewati Mbak Kun itu weh. Tapi sebelum dia melewati Mbak Kun itu, dia berdoa supaya hantu tersebut menghilang. Sambil berjalan dia sambil membaca doa, dan bener dong hantu itu seketika menghilang. Tapi setelah hantu itu menghilang, tiba-tiba pintu kamar yang dia lihat tadi ada anak perempuan Belanda itu kebanting dengan sendirinya. Setelah itu dia langsung lari ketakutan dan langsung ngadu ke orang tuanya kan. Dia ceritain kalau dia ngelihat kuntilanak di lorong kamar mereka.
Nah setelah itu ibunya pun juga ngerasa takut kan. Mereka juga ngerasa hotel ini benar-benar gak nyaman karena cuma mereka doang yang ada di hotel itu. Setelah itu saya bermain di pantai, mereka pun memutuskan untuk pindah dari hotel itu Jadi mereka malam itu gak mau nginap di hotel tersebut karena mereka takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah kalau kalian jadi mereka, kalian bakalan stay di hotel itu atau kalian bakalan cabut dari hotel itu? Tulis di kolom komentar ya.